sebelum kita masuk kepada judul peran kepemimpinan sebagai pengembangan sumber daya publik, pertama-tama kita harus membahas apa sih itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan secara etimologis berasal dari kata pemimpin, yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, membujuk, dan membimbing orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam sektor publik, pengembangan sumber daya manusia memiliki arti yang lebih kompleks karena langsung berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, tuntutan pelayanan, dan juga nilai-nilai dalam pelayanan publik yang tetap harus dijaga. Saya akan membahas tentang sumber daya manusia publik. Sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu cara sistematis untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kinerja individu maupun organisasinya. Nah, setelah membahas tentang kepemimpinan dan sumber daya manusia publik, apa sih hubungan dari antara mereka berdua? Kepemimpinan dan sumber daya manusia memiliki hubungan yang saling timbal balik dan juga saling menguatkan. Kepemimpinan yang efektif dapat mendorong sumber daya manusia yang lebih baik. Sebaliknya, sumber daya manusia yang baik dapat menciptakan kepemimpinan yang efektif dan mendorong organisasi lebih baik. Saja sih peran pemimpin dalam pengembangan sumber daya manusia publik. Yang pertama, pemimpin sebagai visioner dan perancang sumber daya manusia publik. Yang kedua, pemimpin sebagai coach dan mentor. Yang ketiga, pemimpin sebagai motivator and enabler. Dan yang terakhir, pemimpin sebagai pembela sumber daya. Adapun tantangan dan hambatan dalam peran kepemimpinan terhadap pengembangan sumber daya manusia publik. Yang pertama, budaya birokrasi yang kaku. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Yang ketiga, potensi pejabat yang tinggi. Yang keempat, sistem merit yang belum optimal. Dan yang terakhir, kesenjangan kompetensi digital. Apa saja sih strategi peran kepemimpinan yang efektif? Yang pertama, untuk membangun learning organisasional. Yang kedua, implementasi manajemen berbasis kompetensi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi terhadap pengembangan sumber daya. Dan yang terakhir, kolaborasi dan kemitraan strategis. Kali ini akan membahas tentang studi kasus yang kami angkat dari Disduk Capil. Nah, jadi proses pelayanan pembuatan KTP-nya itu masih berjalan cukup lambat. Salah satunya itu karena sebagian pegawainya itu belum menguasai sistem pelayanan berbasis digital yang digunakan dalam proses administrasi kependudukan. Akibatnya itu proses input datanya itu jadi lebih lama dan sering jadi kesalahan, sehingga masyarakatnya itu harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pelayanan. Jadi melihat kondisi tersebut, Kepala Disduk Capil ini mengambil langkah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, karena menyadari bahwa kualitas pelayanan publik itu sangat bergantung pada kompetensi pegawainya. Berikutnya, sebagai solusi, Kepala Disduk Capil mengadakan pelatihan penggunaan sistem digital bagi seluruh pegawai. Selain pelatihan, juga dilakukan pendampingan secara langsung agar pegawai lebih percaya diri dalam mengoperasikan sistem. Setiap beberapa minggu, Kepala Disduk Capil mengadakan evaluasi rutin untuk mengetahui perkembangan kemampuan pegawai serta mencari solusi apabila masih ada kendala yang dihadapi. Setelah beberapa bulan, hasil mulai terlihat. Kemampuan pegawai dalam menggunakan sistem digital semakin meningkat. Proses pembuatan KTP lebih cepat serta lebih akurat. Waktu tunggu masyarakat lebih berkurang serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Disduk Capil lebih meningkat. Studi kasus ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia dapat memberikan dampak positif bagi terhadap kualitas pelayanan publik.